Di jalan itu gak ada yang dingin, semuanya panas. Semuanya panas. Termasuk penumpangnya panas-panas. Oh, Dalam dulu versi usahanya sebelum Gojek ada punya usaha juga ya? ada usaha juga. Jualan apa? Tikus. Banyak. Sampai saat ini juga kalau saya nakal-nakal gitu males-malesan, kalau ibarat kata Iya. angsuran itu beliau yang nge-backup. Oh gitu. Oke. Om, makasih Om. Nah, Om Gojek. Sahabat-sahabat Ansor. Bentar dulu. Saya ngecek paket dulu ini. Ini kok yang pesen motor kita kagak datang ini. Sahabat-sahabat Ansor, Banser dimanapun sahabat-sahabat berada. Hari ini saya kedatangan tamu yang istimewa. Karena memang ini di luar kebiasaan seorang Banser ya. Kayak udah tahu kan saya pakai baju apa. Ini salah satu ojol, ojek online yang ya sama aja warnanya kayak Ansor. Nah sahabat-sahabat, Banser kan juga berusaha tidak cuma hanya di bidang ekonomi kreatif. Ada yang bikin kue, makanan gitu. Enggak. Itu juga masuk kok di aplikasi kita. Cuman yang lebih penting adalah Banser itu namanya Banser, barisan Ansor Serbaguna. Dia mau jadi ojol, mau jadi apa, kayak yang penting halal dan menjanjikan keuangan. Oke, sahabat-sahabat, hari ini saya kedatangan tamu yang cukup istimewa, sahabat saya dari jauh-jauh datang dari Cilegon, sahabat Nukman. Assalamualaikum Nukman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ternyata gerah juga ini. Gerah, Cak. Di jalan itu gak ada yang dingin, semuanya panas. Semuanya panas. Termasuk penumpangnya panas-panas. Dalam versi bahasa Inggris. Oke, teman-teman. Ini lumayan gerah tapi nggak apa-apa lah. Ini nuansanya berbeda hari ini. Gimana Mas Nukman, sehat Mas Nukman? Alhamdulillah sehat walafiat. Jalan rame ya? Kalau jalan selalu rame, yang sepi cuma makam dan kuburan. Oke, pesanan juga kayaknya rame juga. Kalau pesanan sih alhamdulillah normal-normal aja. Normal aja ya, oke. Jadi teman-teman, ini sahabat Nukman. Saya perkenalkan dulu, sahabat Nukman ini adalah anggota Ansor Banser di Kota Cilegon, Provinsi Banten. Tepatnya beliau hari ini menjabat sebagai Bendahara Umum PC Ansor Kota Cilegon. Ya, hanya bedanya seorang bendahara umum PC Ansor di kota industri tapi memilih untuk menjadi Gojek. Nanti kita akan tanya sejarah dan lain-lainnya dari sahabat Nukman. Sahabat Nukman atau Mas Nukman. Mas Nukman, ini sebelum kita mulai bolehlah kita ngopi-ngopi dulu, monggo. Boleh. Ngopi dulu. Angkat. Mantap. Atau mau cheers. Boleh. Oke. Oke, Mas Nukman. Ini susah banget ini. Jadi gemuk perutnya. Iya. Oke, Kang Nukman, Siap. Mas Nukman, sejarahnya kok bisa-bisanya sih? Apa gimana sih sebetulnya kok bisa-bisanya sampean ini masuk ke jadi ojol gitu? Masuknya dari ojol itu wasilah. Wasilahnya itu dari sahabat Ansor juga, namanya sahabat Sahrani dari Anyar kalau nggak salah. Itu tahun berapa sih? Kalau nggak salah 2018. Kurang lebih 2018, 2017 bertepatan saya lagi gonjang-ganjingnya usaha. Oh, dulu usahanya sebelum Gojek ada punya usaha juga ya? Ada usaha juga. Jualan apa? Tikus. Jualan baju, sendal dan yang lain-lain lah. Pokoknya pakaian. Jualan baju, pakaian dewasa. pakaian dalam gitu. Pakaian dalam juga ada. Oh, ada, oke. Oke. Maksudnya pakaian dalam itu dalam rumah ya? Iya. Okay. Atau dalam masjid kan, sarung gitu, ya, boleh. dan lain-lain. Nah, Kang Nukman, berarti itu tahun 2018 ya? Kurang lebih. Ketika gunjang-ganjing usaha. Hutang di mana-mana gitu nggak sih? Kalau hutang sudah pasti ada sih. Oke ya, resiko beres dengan sendirinya. Oke. Nah,
Kalau ngomongin apa namanya tadi latar belakang ojek online, kenapa sih akhirnya kok bisa milih ke ojek online gitu terus ke si ijo-ijo ini? Awalnya berpikirnya sih pas ketika kita jatuh itu gak ada pemasukan, semuanya buat nutupin biaya yang kemarin gonjang-ganjing itu kan. Mm-mm. Pada akhirnya kita itu karena basicnya di Jawa sana memang Oke. selalu dekat dengan kiai, mungkin Oke. dari Jawa juga menganjurkan untuk cari kiai-kiai NO. NO. Oke. Pada akhirnya di Cilegon itu saya nyari bendera NU itu lumayan lama itu dari Facebook, dari apa-apa Oke. itu. Nyari orang-orangnya siapa gitu. Orang-orangnya siapa? Akhirnya waktu itu pertama itu ketemu Gus Alek, Gus Alek mantan ketua cabang. mantan ketua cabang, akhirnya ketemu sama sahabat Rosid, sahabat Sarani, Akhirnya semua sahabat sahabat. Ragil, akhirnya ketemulah semuanya. Dan salah satu sahabat Sarani itu beliau itu ojol yang lebih dulu dari sahabat-sahabat yang lainnya. Oke, sahabat Sarani itu ya. Iya. Nah, Mas Lukman, kita kalau ngomongin ojol itu kan pasti berbasis digital ya, digital dan teman-teman juga mungkin pasti di zaman sekarang juga semua serba digital gitu. Nah, Kang Lukman ini apa namanya? Kalau aplikasi kan berbasis kayak ojol-ojol kayak gini kan berbasis dia bintang ya. Bintang kan, kalau kita bintangnya kecil apa resikonya gitu. Terus kalau bintangnya gede apa sih resikonya gitu. Kalau bintang kecil dan gede itu hanya komentar netizen aja sih. Komentar konsumen lah gitu. Konsumen. Mm-mm. Jadi yang lebih ditekankan di Gojek itu secara kerjaan sih, kalau kita mengerjakan sesuatu pekerjaan yang agak banyak, terus standar dalam jam online-nya Oke. itu biasanya dapat Reward. reward dari Gojeknya sendiri, itu dapat orderan yang kita biasa sebut itu gacor. Oh gacor ya, Gacor, oke. standar. Orderan gacor gitu ya. Orderan Jadi biasanya gacor. kalau pemula-pemula yang bintangnya masih 2, 3 itu tuh lambat banget ya dapat pesanan. Ya, nggak terlalu itu juga sih penekannya, itu hanya penilaian saja. Konsumen aja ya. Bukan penekanan dalam pekerjaan. Penekanan pekerjaan itu ya kita bangun pagi rutin, jam online panjang, semangat pagi sampai sore itu nggak pernah sudut, itu pasti orderan. Pokoknya bangun pagi itu kita sembayang, kita ngopi, prepare sarapan dulu kan. Iya. Salam olahraga, kita orang-orang lari, kita bawa motor gitu kan. Nah, Kang Lukman, ada nggak sih kayak kita ketemu konsumen yang apa namanya tuh yang nakal-nakal, kadang ada orderan fiktif, pernah ketemu nggak? Pernah, itu mah pernah ketemu. Ada orderan fiktif, gede nilainya? Kalau orderan fiktif sih sering dulu ya. Cuma nggak terlalu, kalau teman-teman sih banyak, cuma kalau saya pribadi kan mainnya bukan main makanan atau main makanan GoFood atau pokoknya GoFood lah. Saya di luar daripada itu, karena saya itu ngambilnya GoRide. Oke. Tapi yang motornya penumpang yang ya. motor. Oke. Nah, Mas Lukman, ini kita ngomongin Gojek mulu nih. Kang Lukman kan pasti ada pertimbangan khusus nih ya, kayak masa iya sih gue jadi Bansar ataupun Ansor, apa namanya itu, kayak ada nggak sih tanggapan sahabat-sahabat yang lain, ngapain lu jadi Ansor, pengurus cabang, jadi bendahara lagi, jadi Gojek, ada nggak sih rasa minder atau mungkin justru ini memantik teman-teman semua bahwa ya udah lu yang penting usaha aja halal gitu. Kalau minder sih saya rasa jangan. Kalau minder jangan ya. Kita ini kan boleh berbeda-beda di luar organisasi. Oke. Tapi kalau kita sudah masuk di dalamnya, kita sama. Apapun background di belakang itu tidak kerjaan itu ya. Yang jadi penekanannya ketika kita khidmah di Ansor itu kan mampu gak kita bermanfaat untuk sesama. Oke. Itu penekanannya itu. Soal minder atau yang lain setelah pekerjaan kita jadi bendum tingkatan cabang, itu saya rasa gak ada problem. Yang terpenting kita mampu menyelesaikan kerjaan-kerjaan organisasi. Yang penting kita bisa menyelesaikan ya. Oke. Nah, Mas Lukman, ada nggak sih kisah-kisah unik gitu yang out of the box ya, kayak aneh gitu, supra rasional, nggak masuk di otak kanan, otak kiri itu nggak masuk, lebih kayak nggak masuk aja gitu, tapi itu terjadi gitu. Berkah mungkin itu karena barokahnya, dilalahnya kan karena barokah
ngansor, NU atau gimana gimana? Pernah ada kejadian gitu? Kejadian itu banyak di saya itu. Banyak ya? Secara tidak nalar itu kalau dipikir secara matematika itu ya, kalau kata kiai-kiai kita kalau Ya dihitung nggak sama nyambung gitu. matematika gak nyambung. Hmm. Tapi itu benar terjadi, Cak. Oke. Ada waktu itu kalau nggak salah itu ada suatu acara. Waktu itu saya di tingkatan anak cabang ya. Di PAC, Di PAC, Oke. Cilegon dulu saya ketuanya kan. Oh, dulu ketua PAC ya. Waktu itu ada acara rapat kalau nggak salah. Rapat kita ngobrolin agenda Ansor PAC Cilegon itu seperti apa. Oke. Dan itu ketika itu saya itu habis kerja ngojek online itulah. Sisa hasil daripada Sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha itu kita benturkan untuk suguhan-suguhan tamu. Oke, kita belanjakan untuk itu. Ya. Oke. Nah, setelah itu kita pulang bingung kan, tentunya bingung. Pulang kan ada istri ya, pasti nanyain kok kamu usaha dari pagi sampai ke malam gitu, tiba-tiba nggak ada duit. Ke situ, tapi kembali lagi itu dalam hati, ya udahlah kita kerja malam, yang namanya itu ngalong kalau bahasa kita itu. Ngalong, oke. Ngalong itu juga nggak sampai pagi-pagi amat itu. Oke. Ketemu customer yang salah satu baik, satu dalam arti baik itu rada oleng lah dikit lah. Di lingkar selatan kalau nggak salah. Oke. Itu masih ingat itu. Pertama berpikir itu, waduh duit habis mau pulang ini bahaya nih buat belanja besok ini. Pada akhirnya melanjutkan pekerjaan lagi sampai pagi. Sampai pagi? Sampai pagi. Tapi nggak sampai pagi amat. Ya subuh lah, subuh. Ya. Waktu itu dapat orderan dari lingkar nganter ke suatu tempat lokasi, nggak terlalu jauh juga. Itu argo itu kalau nggak salah 15.000 atau berapa itu ya waktu itu. Dia ngasihnya itu. Mas, semua lipat. Ini buat Mas mau nggak? Kurang lebih itu kalau nggak salah itu 102.000 apa 105.000 gitu. Kalau nggak salah itu masih ingat. Duh, cepet amat. Padahal pas waktu kita tadi itu kurang lebih itu ya minimal habisnya sekian lah. Dan itu kembali lagi. Oke. Kembali lagi itu maksudnya diganti dengan bentuk yang lain secara tiba-tiba, pokoknya gak nalar lah. Nah waktu itu dapat orderan itu yang pertama ngasih 105.000. Waktu itu dapat orderan kedua itu ya orangnya standar ongkosnya itu kalau nggak salah 9.000 tapi ngasihnya 35.000. Deket ya, berarti deket ya? Iya deket-deket. Deket-deket gak jauh-jauh, deket-deket. Tapi nah orderan terakhir itu pas yang ketiga ini orderan menuju rumah. Orderannya menuju rumah. Oke. Itu ngasihnya standar. Nah, apa yang kita keluarkan untuk di Ansor itu pasti akan kembali. Meskipun dalam bentuk lain. Dalam bentuk lain. Dengan waktu yang durasi panjang maupun pendek, pasti itu meyakinkan akan kembali. Ada nggak sih yang lebih kayak yang lebih wow gitu gede banget ini duit? Ada ya. Yang gede banget ada. Ada yang laga miring juga ada tapi nggak boleh disebutin kan. Ada juga nih. Ketua waktu saya itu kaderisasi di Kecamatan Cilegon itu. Saya itu kurang lebih memiliki sedikit tabungan untuk buat DP rumah. Sebut saja berapa juta? 8 juta misalkan. Ya kurang lebih. Ini mau ngambil rumah ceritanya, mau ambil rumah ya? Iya, mengambil rumah itu kurang lebih 8 juta itu. Itu di PAC Cilegon tahu sendiri kan, tiap hari itu setiap minggu acara itu rutinan, acara terus sekali, pokok acara terus sampai lah kaderisasi kedua kalau nggak salah itu mesen ke meja di jenengan juga kan di Ketilang waktu itu. Itu habis acara itu kurang lebih itu uang itu udah pokoknya bangga lah, bahagia acara sudah selesai. Intinya duit 8 juta habis. Buat acara Ansor, kaderisasi. Bukan acara Ansor. PKD ya waktu itu ya. Bukan ini ya, dibagi-bagi ya. Sebelum PKD itu kan ada biaya-biaya sampai lah ketemu PKD. Itu uang yang saya investkan untuk Ansor dan saya gak berpikir sodakohkan gitu. Gak mikir balik lagi tuh duit. Tahu kan saya itu militansinya kuat waktu itu tuh. Sampai sekarang juga militansinya kuat. Nah, waktu itu selang itu kan saya jadi PAC Cilegon itu kan 2000 berapa ya? 2019-an deh. 19-an 20 ya. 2020. Nah,
tergantikan itu di 2025 yang sekarang. 2024. 24. Tahun kemarin. Tahun kemarin. Itu salah satu donatur Ansor. Ketemunya juga di Gojek. Ketemunya juga di Gojek waktu itu kita sampai ngobrol, ya iya. ngobrol. Salah satu namanya Om lah. Sama si Om itu. Ya, si Om itu, beliau itu ngobrol tentang ngaji lah, tentang santri lah, ibarat kata gitu. Terus pada akhirnya dia tertarik, minta nomor telepon saya, ngobrol panjang, gini, bla bla bla, curhat. Nah, disitulah dia bertanya, punya rumah nggak sih? Apa tinggal di mana? Oh, kata si Omnya itu katanya punya rumah nggak gitu. Punya rumah nggak? Setelah dia tahu kalau Mas Nukman ini anggota Banser ya? Iya. Punya rumah nggak sih? Ngurusin Ansor begini. Pat-pat banget gitu. Pat banget. Uang juga nggak ini katanya. Waktu itu lah, kalau waktunya punya rumah juga punya rumah sendiri. Tapi ada rumah juga sih di Jawa. Cuma kalau di sini mah belum, di sini mah fokus khidmah sama fokus merantau saja. Saya. Selagi masih bisa bermanfaat untuk orang lain di sini, terus saja sampai mentok. Akhirnya beliau itu coba minta kakak sama surat buku nikah, surat ini semuanya. Kita nggak curiga tuh ya, awalnya nggak curiga. Awalnya nggak curiga, buat apa? Pokoknya ada sesuatu lah. Kata dia. Udah. Yuk ikut. Akhirnya ikut, saya juga gak tahu diajak kemana. Diajak ke mana kalau nggak salah satu Waringin. Dikasih kakak, KTP orang rumah, KTP saya semuanya, pokoknya di DP-in nama dia. Seharga berapa itu? Kalau nggak salah waktu itu bookingnya itu 500. Yang kedua itu akad apa namanya itu? Ya, akad. Akad itu kalau nggak salah itu sekitar 4.200.000. Itu semuanya beliau yang nanggung. Pokoknya dari semua kita prosesnya, pokoknya kita tinggal terima kunci itu dari dia semua. Nggak ada tuh satupun saya itu dari luar. Biaya apapun. Jadi blast semuanya dari dia. Blast semuanya. Sampai saat ini juga kalau saya nakal-nakal gitu, males-malesan, kalau ibarat kata angsuran, itu beliau yang nge-backup. Oh gitu. Om, makasih Om. Nah, Om Gojek Om ya. Nah, itu kisah yang di luar nalar ya. Iya, nah, saya menekankan pada sahabat-sahabat itu, jangan takut miskin ngurusi Ansor. Pasti semuanya akan kaya pada masanya. Kalau niat kita itu betul-betul khidmah. Nah, sahabat-sahabat, sahabat Nukman ini memang agak unik ya. Agak uniknya memang kan di luar kebiasaan. Pengurus cabang biasanya agak parlente gitu gayanya dan lain-lain. Apalagi Cilegon kota industri. Tapi dia memilih jalan lain yang memang ini nggak diambil jalan ini sama teman-teman yang lain. Tapi beliau menunjukkan bahwa Banser mah dimanapun selama dia mampu berfokus dan mampu memang tujuannya untuk khidmah, pasti ada jalannya begitu. Nah, Mas Nukman, tadi kita ngomongin suprarasional ya, sekarang yang rasional nih. Misalkan ada sahabat-sahabat Banser yang mau daftar Gojek, itu dia datang ke kantor Gojek apa cukup di HP sih sebetulnya? Kalau informasi saat ini sih daftar mandiri lewat online. Online ada situs resminya. Kalau dulu kita datang ke kantornya. Iya, kalau dulu kan kita bawa motornya. Bawa motornya semuanya, persyaratan yang dipersiapkan semua untuk di kantor. Sekarang kayaknya lebih simpel ya? Karena lebih simpel, semuanya udah berbasis online. Nah, Mas Nukman, kita ngomongin soal ojol ini kan pasti kita ngomongin soal pendapatan ya. Kalau pengeluaran udah amat itu mah kadang-kadang nggak rasional lah anak-anak Ansor. Ya kan kita banyak biaya ngopinya Pak. Banyak biaya ngopinya. Biaya yang bukan biaya gayanya. Iya, biaya ngopinya itu. Nah, apalagi udah jadi pengurus cabang kerasa kan. Nah, kalau pemasukan di Gojek, kita ngomongin kerjaan deh. Kalau di Gojek itu pemasukannya berapa sih, Mas Nukman? Kalau harian? Kalau saya pribadi sih pemasukan itu rata-rata ya paling yang biasa saya mood bener-bener mood kerja itu ya sampai 300 kotor. 300 kotor, ini belum bensin ya? Belum bensin. Bensin paling ya
50-60 lah. Dari jam berapa ke jam berapa? Kalau saya itu biasanya dari pagi jam 8, selesai itu jam 12 istirahat, jam 1 start lagi sampai sore. Berarti intinya dari pagi sampai sore tuh. Oke. Nah, Mas Lukman, tapi istri aman kan? Kalau istri selalu aman. Aman ya, aman ya. Cuma yang rewel Yang ketika saya pakai Gojek, terus malam-malam belum pulang, Oh, itu pasti ditanyain. Berbeda kalau saya pakai jasa ansor, Oke. mau sampai seminggu gak pulang gak bakalan ditanyain. aman itu ya. Itu Justru sungguh kalau sangat pakai jaket ini kagak aman nih. itu. Kalau pakai Gojek ini yang gak aman. Karena apa konsumennya agak aneh-aneh gitu kan. Ya ini itu. Jadi di apa namanya tuh? Di luar apa ya? Di luar kebiasaan di ansor ya. Iya. Kalau di ansor kan ketemunya kalau kata orang Banten tuh landang maning kan. Ya, lanang maning Kalau di luar kan tahu sendiri lah kalau Cilegon ya. Konsumennya berupa-rupa macam warnanya. Jadi penekanannya bukan berupa-rupa warnanya. Apa? Maksudnya penekanannya kalau kita kan hidup di jalan, tentunya orang di rumah pasti khawatir. Oh iya, oke. Jam segini dia belum pulang. Iya, takutnya gimana? ada apa lagi di jalan kan. Khawatirnya ya. ada apa-apa. Namanya hidup di jalan kan kita gak pernah tahu. Ada nggak sih kisah kayak yang sedih gitu pengalaman selama ini ya dari tahun 2018? Lagi sedih banget gitu tuh jadi Gojek. Itu Yang paling sedih di antara yang sedih. ya, saya itu dulu yang paling sedih ketika dikasih tips Oke. 5.000, Cak. Oh, karena kecil kali. Karena kecil. Karena kekecilan. Bukan, Oh, maksudnya bukan. gini nih, Cak. Dulu saya itu ya memang waktu dagang itu Oke. biasalah. Kayak ngeluarin ngajak ngopi dapat 200, 300, 400 ngopi itu sama temen-temen. Oke, Udah biasa. Iya. Saya kalau istilah orang mah kayaknya kurang menghargai uang kecil waktu itu. Pokoknya hayo aja selagi teman senang waktu itu. Nah, ketika itu waktu saya jatuh, bukan jatuh ya, berbeda berganti profesi ketika jadi ojek itu. Dulu jadi pengusaha baju, sekarang tiba-tiba jadi Gojek gitu. Itu saya itu nangis itu, Cak. Nangis di sebuah toko. Ya Allah. Ini yang benar-benar uang, ini yang benar-benar saya kerja. Ini benar-benar uang halal banget ini. Udah uang pokoknya uang jerih payah itu. Kalau dulu itu hasil saya keringat banget gitu ya. Hasil keringat tanpa prestasi teman-teman. Kalau dulu kita kan join di sama baju itu kan teman-teman. sama teman-teman join. Kalau itu bener-bener kita yang ngerjain, kita pula yang nyelesain. Dikasih Mas, ini lebihnya buat Mas. Dari situ itu saya nangis sedih itu. Ya Allah, kenapa dari dulu itu kok saya gak menghargai yang sekecil ini? Iya. Padahal kita besar itu mulai dari yang kecil ini. Dari nol. Dari 0,1. Iya. Nah dari situ itu tips-tips 5.000, 3.000 itu betul-betul kita hargai. Betul-betul berharga banget buat saya. Oke. Itu hal yang sedih ya. Jadi intinya itu bukan soal nilai, tapi soal bagaimana kita menghargai rezeki tadi. Rezeki yang tadi. Oke, nah Mas Lukman, kalau kita bicara Gojek tentu ada tips dan triknya ya. Kayak tipsnya atau triknya bagaimana sih buat dapat penumpang yang biar cepet nih. Kadang-kadang apakah kita harus standby di satu titik tertentu atau memang kita harus mantengin gini mulu atau gimana gitu? Biasa aja sebenarnya. Cuma Gojek saat ini itu kalau sekarang ini lebih membaca jam kerjanya. Oh gitu. Kalau jam kerjanya panjang, kemungkinan dapat orderan makin banyak. Tapi kalau jam kerjanya makin kecil, itu orderan pasti akan menyempit. Menyempit ya. Jadi bergerak. Durasi panjang itu yang menentukan orderan datang kepada kita. Jam terbangnya itulah jam ya. Terbang, kalau bahasa kita. Kalau jam terbang sih terlalu ekstrim ya. Kan bawa motor nggak bisa terbang ya. Kalau terbang kecelakaan kita Pak. Jam jalan kitanya panjang. Jam gitu. online. Jam online yang panjang. Oke. Nah Kang Lukman, ada nggak sih buat pesan-pesan nih buat sahabat-sahabat Ansor, sahabat-sahabat Banser soal pekerjaan gitu? Kalau ke pekerjaan mah nggak usah malu. Apapun pekerjaan, kalau itu halal, jalan saja. Kalau itu halal, jalan saja. Nggak usah malu. Mau pekerjaannya apa, mau pekerjaannya. Toh kalau kita sudah memakai seragam,
memakai jas ansor, nggak kelihatan kok. nggak kelihatan kalau kita tuh petani, nggak kelihatan kalau kita tukang cangkul, Iya. nggak kelihatan pula kalau kita tukang bangunan. Semuanya sama Yang penting dengan tujuan yang sama, khidmah yang sama. Yang terpenting mah keikhlasan kita. oke. Dan yang terpenting mungkin lebih daripada itu adalah bagaimana caranya kita mensyukuri posisi kita saat ini. Nah, Kita lagi di atas ya alhamdulillah, kita lagi di bawah juga alhamdulillah aja lah gitu ya kira-kira. Nah sahabat-sahabat, ada banyak hal yang bisa kita petik dari kisah perjalanan Mas Nukman ini, bahwa apapun kamu pekerjaannya, selama kamu ikhlas, selama kamu mau berusaha, itu dunia akan menunjukkan jalannya. Sebab Satyam Eva Jayate, bahwa kebenaran, kebaikan itu akan selalu menemukan jalannya. Sebentar Mas Nukman, kayaknya saya udah ada pesanan ini Gojek, Siap. saya ada anterin. Jadi thank you banyak ya Mas Nukman. Siap. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi Mas Nukman ya. Oke. Saya cepet-cepet ini buru-buru ya. Makasih Oke, banyak ya teman-teman ya. Thank you ya. siap. Yuk Mas Nukman, yuk. Siap. Dadah.